Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diizinkan untuk bisa bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari ini dikasih judul oleh Mas Agus, ketika dunia tidak bersahabat. Judulnya agak ngeri ya, ketika dunia tidak bersahabat. Terus kalau dilihat flyernya itu ada gambar kota yang hancur, langitnya gelap. Kayaknya memang betul-betul menggambarkan ya, bagaimana suasana batin dari yang ikut pengajian. Apa suasana batin dari yang buat flyer, wallahu a'lam. Tapi memang begitulah dunia ya, apalagi sekarang sahabat-sahabat kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan beberapa bagian yang lain yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keringanan, Allah berikan kekuatan, dan insya Allah bantuan Allah segera akan hadir ya. Jadi memang dalam kehidupan kita itu ada masa merasa kalau dunia itu kok nampaknya terlalu keras untuk kita ya. Kita yang ada saat ini itu merasa rapuh gitu dengan dunia ini, dengan segala tuntutannya, dengan segala problematikanya. Atau ada waktu bukan hanya sekedar dunia ini menjadi keras untuk kita, tapi dunia ini meninggalkan kita, sehingga kita ini sendirian ya. Lagi gak punya duit, teman-teman ini didatengin mau dipinjemin uang aja pada lari. Itu kira-kira kita merasa sendirian apa? Ketika ada musibah semua menjauh, itulah kita seolah merasa bahwa lingkungan tidak lagi mendukung. Ada momen seperti itu. Atau mungkin ada momen di mana doa-doa kita ini yang sudah Masya Allah luar biasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala daya dan upaya, itu kok kayaknya gak diijabah-ijabah gitu. Ya Allah, udah doa siang malam. Siang malam apa pagi sore? Hah? Sederhana aja ya doanya udah sederhana. Ya, tapi kok nggak diijabah-ijabah, lambat gitu ya Allah. Segala pengajian yang kaitannya dengan masalah bagaimana doa segera diijabah itu didatengin gitu ya. Semuanya diupayakan, tapi kok kayaknya nggak diijabah-ijabah. Ya. Atau kadang-kadang mungkin ada momen di mana kita lagi nggak minta ujian datang bertubi-tubi. Ujian di rumah, ujian di lingkungan, ujian di tempat kerja, ujian keluarga, ujian masyarakat. Ujian itu selalu hadir. Jadi di masa itu kita merasa bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Dunia sedang tidak bersahabat. Ya kan? Kalau kita begitu itu kita merasa dunia itu sedang tidak baik-baik saja dan dunia sedang tidak bersahabat. Biasanya orang begitu ya. Kalau lagi punya utang jatuh tempo, duit belum ada, ngutang nggak bisa lagi, doa nggak diijabah-ijabah, istri lagi sakit, anak butuh bayaran sekolah, kerjaan di kantor lagi numpuk, udah masuk SP2 gitu. Itu kira-kira gimana kondisinya ya? Pasti dia akan
di pikiran semrawut. Makanya kalau umpama lagi pada pulang jam kerja itu kan padat banget itu ya di depan tuh. Kalau ada di foto ceklek. Terus ada yang bisa membedakan antara orang yang stres sama yang nggak stres gitu. Kira-kira itu lebih banyak. Kalau stres merah, nggak stres hijau gitu kira-kira itu. Kalau infrared kan ada yang bisa melihat orang kena demam apa nggak kena demam. Kalau di bandara begitu kan, yang demam merah, yang nggak demam hijau. Itu kan kelihatan. Tapi kalau kebaca stres sama nggak stres, kira-kira kepotret itu warnanya hijau apa biru? Hah? Kebayang gitu ya orang yang ada di sana. Tapi itu adalah hidup ya, yang perlu untuk dijalani. Maka ada yang mengatakan ya itulah dia hidup ya, dan kehidupan. Hidup itu ya fana, hidup itu rapuh, ya, hidup itu berubah-ubah. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, sebenarnya menjawab sebahagian, belum semuanya, sebahagian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Walanabluwannakum, ya. Dan sungguh kami akan uji kalian. Itu udah double-double itu ya. Untuk masalah penekanannya, kalau dalam istilah bahasa itu udah double-double. Sungguh akan kami, atau bukan, sungguh-sungguh amat akan kami uji kalian. Jadi kalau Udi sudah baca ini udah kejawab tuh ya. Oh ya, berarti kalau orang siap hidup, siap diuji. Kalau orang siap hidup, siap diuji. Karena Allah menyampaikan begitu, pasti niscaya akan sungguh kalian diuji. Kan begitu, udah nggak ada tempat kita lari, udah nggak ada tempat kita lari. Dan kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada satu yang membuat kita itu harusnya bercermin, karena dalam ayat ini disampaikan bisyai'in. Ya, kalau di dalam beberapa tafsir itu ditafsirkan dengan kalimat biqalilin, dengan sedikit. Jadi sedikit yang bikin kita udah kayak kepala mau pecah ini, ya, udah kayak nggak tahu kita harus kemana, ya, dengan berbagai macam kondisi tekanan yang ada. Itu di bahasa Allah hanya dengan sedikit, ya, itu baru sedikit, itu belum ada apa-apa. Bisyai'in, dengan sedikit. Apa aja? Minal khauf, takut. Ya, kita ini kan ada dua penjahat dalam hidup kita itu ya, yang selalu merenggut kebahagiaan. Yang pertama, trauma dengan masa lalu, dan yang kedua cemas dengan masa datang atau yang akan datang. Dan ini semua khauf ya. Orang kadang-kadang dengan trauma itu menggelayuti dia. Aduh, saya nggak bisa hidup ini. Aduh, dulu begini. Atau was-was dengan kehidupan yang akan datang. Duh, saya kalau pendapatan cuma segini-gini aja nih, kira-kira 10 tahun lagi mau ngapain? Nah, ya. Ada orang yang sudah bolak-balik masuk rumah sakit karena tensi naik terus. Begitu ditanya apa sebabnya, makan asin sudah enggak, ya, olahraga juga udah rutin. Oh, ternyata punya usut 5 tahun lagi pensiun, ya, sehingga sudah selalu di bayang-bayang dengan sindrom gitu ya. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui kalau itu ujian. Tapi itu bisyai'in, dengan jumlah yang sebenarnya sangat sedikit. Takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, al khaufi wal ju' itu lapar. Lapar tuh bukan cuma sekedar karena dia nggak punya makanan terus dia lapar, ya enggak. Ada orang saat ini yang dia itu sudah punya banyak makanan tapi lapar, Mas. Karena laparnya diperluas itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi memperluas makna ju' di sini. Bukan hanya sekedar lapar hissi, bukan hanya sekedar lapar perut, tapi lapar hawa nafsu. Itu ujian juga. Sebenarnya hidupnya itu sudah nyaman, sudah enak, tapi karena nafsunya ini, sehingga membuat dia tidak bisa jadi nyaman, tidak bisa jadi enak. Dengan berbagai macam keinginan yang
di luar batas yang akhirnya membuat dia itu menjadi tertekan sendiri. Ya, bukan karena dia tidak punya, bukan karena dia tidak memiliki, tapi ya tadi masalah. Ya, laparnya itu lapar nafsu, ya, lapar mata lah, lapar telinga itu. Tetapi ada satu yang diberitakan dengan kabar baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira terhadap mereka yang sabar. Nah, ini yang Masya Allah Allah berikan kepada kita ya. Terus ada pertanyaan, kalau tadi disebut orang yang sedang begini, orang yang sedang begitu, lalu menganggap dunia itu tidak bersahabat, terus mengapa dunia ini tidak bersahabat? Ya, mengapa dunia ini tidak bersahabat? Saya menyitir dari satu hadis Nabi SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi mengatakan bahwa bahwa dunia itu sijnun lil mu'min, penjara buat orang beriman. Ya. Sedangkan dunia buat orang kafir itu surga. Gitu. Ada pernah bertanya seorang kepada ulama pada masanya, saya lupa siapa yang ditanya, tapi intinya dia bukan orang beriman. Terus dia tanya, lah bagaimana menyebutkan kalau dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman? Itu saya lihat ada orang beriman kaya raya, enak nampak hidupnya, kok dibilang penjara? Ulama ini hanya dengan singkat menjawab, itulah dia, seenak-enaknya dia, senikmat-nikmatnya dia, itu buat kami orang beriman, namanya dunia itu tetap menjadi penjara. Jadi aman itu, karena nanti kenikmatan hakiki buat kita itu ya nanti di surga. Maka kenapa kok dari kacamata syariat gitu ya, dunia ini seolah tidak bersahabat? Ya memang satu, karena dunia bukan tempat kita untuk mencari kenyamanan gitu. Ini kalau ada orang bangun tidur terus dia pengen dunianya itu seperti surga, mustahil lah. Karena dunia itu dunia darul ibtila. Dunia itu tempat di mana manusia hari demi hari, bahkan bukan hari demi hari ya, detik demi detik itu adalah ujian dari Allah. Jadi bagaimana kita gambarkan untuk dianalogikan, orang kalau dalam sekolah ya, ketika dia sekolah, masa ujian itu masa dia tenang atau masa dia itu terus bergejolak? Pada pernah SMA? Pernah kuliah? Coba kalau awal masa masuk sekolah sama masa-masa ujian, kira-kira hidup kita itu mana tuh yang lebih stabil? Pasti waktu bukan ujian kan. Kalau ujian itu aduh, makan nggak enak, mandi nggak basah, tidur nggak nyenyak gitu kan. Itulah dia tuh orang kalau udah ujian begitu. Itu analogi ujian dunia, ujian yang sekedar untuk dunianya saja itu. Bahkan sekarang ada yang tambah lagi itu, ada orang yang ujian bapak ibunya ikut naik tensi, ada juga. Orang sekarang begitu. Ya, dilihat wajahnya agak gimana gitu, ditanya kenapa kok begitu sih? Anak saya ujian. Lah anaknya yang ujian, bapaknya yang sering, ya ibunya yang bingung. Gitu ya. Wah, ini ada sesuatu yang berbeda dengan masa dahulu kala ya. Kalau dulu ya udah ujian, tapi sekarang ikut-ikutan gitu ya. Anak-anaknya jadi orang tuanya jadi ikut-ikutan stres. Tapi kita perlu tahu tuh, kalau dari situ ya memang dunia ini memang bukan tempat rehat buat orang beriman itu. Dunia itu darul ibtila. Namanya dunia, bukan jannah gitu kan. Itu dunia ya, bukan jannah. Namanya dunia, bukan surga. Ya. Nah, kalau orang itu menjadikan dunianya sebagai tempat yang selalu ingin dia nyamankan dan ingin supaya hidupnya tanpa ujian, sebenarnya itu kerugian buat akhiratnya. Ya. Makanya sama ketika disampaikan begini, ada guru bilang ke kita, Pak, Bu, besok di sekolahan semuanya pada ujian. Anak bapak, anak ibu, mohon maaf nggak ujian. Nah, gitu. Kira-kira kita sebagai orang tuanya dengar itu seneng, apa malah justru protes? Hah? Seneng apa protes?
Nggak ada kan ibu, alhamdulillah, berarti anak saya nggak ujian ya? Masya Allah, begitu? Nggak ada yang begitu. Protes, minimal tanya, kenapa anak saya nggak boleh ujian? Nah gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok orang tua protes kalau anaknya nggak boleh ujian? Sebab orang tua tahu konsekuensinya. Kalau anaknya tidak ikut ujian, berarti anaknya tidak bisa naik tingkat. Tidak bisa naik tingkat. Ya. Nah ini kadang-kadang analogi sederhana, tapi susah kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kalau namanya diuji, akhirnya yang ada di benak itu selalu Allah meninggalkan gitu. Kalau namanya diuji, seolah Allah memberikan azab. Ini mindset yang kurang tepat dulu. Kalau kita paham tentang maknanya, maka ini sedikit membantu ya. Karena kalau pengen hidupnya nyaman terus di dunia, yaitu akan membuat dia itu sulit nanti di akhiratnya ya. Sulit di akhiratnya. Lalu kita juga perlu tahu, segala dunia yang terasa sulit ini tadi, itu sebenarnya adalah bahasa Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita, melatih kita ya. Makanya kalau dilihat dari kisah para nabi, itu tidak pernah ada nabi yang kisahnya itu kok enak-enakan di Al-Quran diceritakan tuh nggak enak ya, nggak ada yang enak-enak ya. Tidak ada kita cerita Nabi Fulan ya, satu momen jalan-jalan ya, keluar negeri rehat liburan minum kopi di pinggir sungai. Pernah nggak ada Al-Quran begitu? Saya tanya. Nggak ada ya, nggak ada. Coba kita lihat kisah para nabi di Al-Quran, kita bandingkan dengan postingan hidup kita di media sosial. Kita lihat nih ya, kisah para nabi di Al-Quran. Saya tidak mau membandingkan antara kita dengan nabi, nggak ada bandingannya. Tapi saya hanya sekedar ingin melihat potretnya saja. Bagaimana Allah, bahasa orang sekarang gitu ya, memposting story para nabinya dengan kita memposting kehidupan kita. Kira-kira kalau rumah bocor diposting nggak? Hah? Nginep di bintang 5? Posting. Kira-kira kalau cuman ngopi di warkop tendaan, posting ya? Tapi kalau ngopi di depan gedung putih, posting. Ya kan? Kan sebenarnya kalau di Al-Quran ada cerita, itu kan cerita yang diambil bahagian dari kehidupan para nabi lalu disematkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih lah, pastinya dipilih. Nah itulah kita juga dalam hidup kan nggak mungkin juga kita mau memposting dari bangun sampai bangun lagi, itu kan mustahil ya. Bagian-bagian hidup aja yang diposting gitu. Tetapi yang kita posting memang kadang-kadang banyak berbeda dengan yang ada dan diposting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga semua postingan yang kita posting itu sebenarnya membuat kita lemah gitu. Membuat kita ini tidak tangguh. Kenapa? Ya yang diposting yang senang-senang aja semuanya. Ada punya orang tuh, kamu aktif banget sepertinya media sosial tapi nggak pernah ada yang diposting. Dia bilang, bagaimana mau posting, hidup saya susah terus. Sekalinya posting cuma 2, satu foto di sebelah mobil itu waktu dia lewat parkiran. Ya, sama satu lagi di saat dia pegang handphone mahal tapi lagi dititipin sama bosnya, kan begitu. Ya. Orang, itu tadi lah, itu racun. Semuanya orang tuh pengennya enak aja. Padahal namanya yang enak itu kadang-kadang dia melenakan. Ya ini kan nasib kita lah. Kita ini hidup di momen yang orang semuanya butuh validasi. Orang-orang yang butuh semuanya omongan orang, yang menjadi pertimbangan tuh omongan orang. Jadi kadang-kadang yang membuat berat hidup itu bukan karena dia cukup atau tidak cukup, tapi karena omongan orang. Ya kan ada kisah antara percakapan antara kopi dengan air putih. Ya, air putih bilang sama kopi, kamu enak banget ya. Orang kalau minum kamu kadang difoto. Kalau minum kamu kadang bisa membuat orang itu menjadi sastrawan, puitis.
secangkir kopi. Gitu loh, panjang dia tulis. Kadang bisa menimbulkan inspirasi gitu, kata air putih gitu. Sedangkan saya nggak ada yang minum saya itu dipoto, nggak ada. Terus nggak ada ya juga yang memposting saya, nggak ada. Nggak ada kata-kata indah keluar dari saya, nggak ada. Tapi kopinya yang bilang. Tapi justru itu yang membuat saya ini agak tidak enak. Sebab semuanya sebenarnya hanya sekadar pendukung. Kalau kamu, itu kamu yang real. Kamu yang menyehatkan, air putih yang menyehatkan. Dan semua kalau tidak ada kamu, nggak jadi saya pun nggak jadi kopi. Tapi kamu ada. Ya. Bagaimana tidak ada orang yang tidak butuh kopi, tidak ada orang yang tidak butuh air minum, air putih. Kalau nggak ngopi sebulan aman, tapi kalau nggak minum jangan sebulan. Ya, pas kita puasa aja, itu rasanya air putih yang begitu menyegarkan. Ya, jadi kalau kita lihat itulah dia. Kadang-kadang manusia ini tidak paham bagaimana dia harus memposisikan diri, ya, sehingga selalu saja melihat, ya udah, sana kayaknya enak, sana kayaknya enak, tapi tidak membentuk pada dirinya, ya, sehingga dia membiarkan dunia itu membuat dia sulit, ya, bukan dianya yang sulit, dia biarkan dunia untuk membuatnya sulit. Maka kenapa orang itu diuji? Karena Allah ingin menguatkan, ya, latihan iman. Belum lagi kalau bicara itu penghapus dosa, Masya Allah. Kadang-kadang kan begini, ada orang bilang syukuri apa yang ada. Setuju nggak dengan kalimat ini? La in syakartum la azidannakum, kan begitu kan? Kalau kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatmu. Lalu ada kalimat syukuri apa yang ada. Sebenarnya yang nggak ada pun juga perlu untuk disyukuri. Ya. Contoh, kita nggak punya penyakit, kira-kira disyukuri nggak? Syukur. Kita nggak punya penyakit, itu kan mensyukuri yang tidak ada. Ya, jangan hanya mensyukuri yang ada, yang tidak ada pun kadang-kadang kita syukuri. Label fakir miskin, kira-kira ada nggak kita? Nggak ada. Kita perlu syukuri. Ngelihat ada orang, ya Allah, ngantri panjang mau ngambil BLT. Itu kan harus orang yang fakir miskin. Kita nggak ikut ngantri di situ, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita masih enak nih, duhur-duhur begini, di sana jedar-jedur tuh petir. Orang banyak yang sekedar hanya mencari rezeki untuk anak dan istrinya, yang jual gorengan digendong tuh udah bingung nyari mau kemana, dia harus berteduh. Kita Masya Allah, ya. Bahkan kadang-kadang kita menikmati dari lantai tempat kita kerja, yang kita nikmati kesengsaraan orang. Melihat motor pada kehujanan, kita senyum-senyum, padahal yang lagi kehujanan itu rasanya berat. Makanya kadang-kadang kalau udah lagi begini nih, dosa yang paling banyak diampuni, kalau mau dilihat mana yang lebih banyak diampuni, ketika di jalan lagi dalam kondisi gelap, mau hujan, petir gitu ya. Kira-kira yang naik motor apa naik mobil? Yang naik motor apa naik mobil? Udah naik motor, lupa nggak bawa jas hujan, bentar lagi mau presentasi gitu kan. Wah, dan itu presentasi yang urusannya hidup dan matinya dia dengan kerjaan gitu kan. Wah, itu pasti istighfarnya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bismillah ya Allah gitu. Yang naik mobil mah santai aja dia, kadang ngorok malah. Sebab apa? Soalnya nggak merasa. Dari sini aja kita kelihatan. Orang kadang-kadang dengan ujian yang mungkin lebih berat, ada tanda cinta Allah hadir di sana. Ya, karena dengan ujian itu dosanya lebih banyak diampuni. Elevasi tingkat derajat untuk bisa naik ke yang lebih tinggi, kesempatannya lebih banyak sebab ujiannya lebih berat. Ya. Maka kadang-kadang jangan hanya sekedar kita ini mengikuti nafsu, melihat ujian itu hanya dari sisi negatif. Enggak, kita lihat coba dari sisi positifnya dulu. Oh, kalau saya diuji begini, berarti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Ya, saya yakin kalau kita tahu tentang makna ini, bayangkan ketika sakit gigi, sekali sakit gigi, senul. Dan ternyata ketika sakit itu kita rasa dan kita sabar, 100 tahun di neraka kita diampuni. 100 tahun di neraka kita diampuni. Itu kalau begitu ketahuan nanti di sana, kamu fulan, siap,
2000 tahun hapus dari neraka. Masya Allah, gara-gara apa ini? Sakit gigi 3 hari. Ya Allah, sakit gigi 3 hari aja 2000 tahun. Kira-kira kita mintanya waktu di sana mau sakit gigi berapa hari? Nah, begitu udah tahu sakit gigi 3 hari itu ngapus siksa neraka 2000 tahun. Kira-kira waktu di sana nanti kita mintanya sakit gigi itu nambah apa kurang? Dan kamu masih punya sekarang jatahmu, ya 2000 tahun dihapus, tapi masih ada 200.000 tahun lagi. Oh Allah, kalau bisa diganti dengan sakit gigi. Tahu begitu tuh, kita minta diganti dengan sakit gigi. Cuman terlambat. Makanya sebelum terlambat nih, masih ada yang kayaknya agak lama lagi. Walaupun ada yang 3 hari lagi, ada juga. Ya, mumpung masih lama kita hidup di dunia ini, ayo bismillah lah. Ya. Jadi supaya kita ini bisa memahami bahasa Allah ya Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang itu. Lalu kadang-kadang juga ada bahasa cinta Allah juga buat mereka yang sedang diuji itu. Ya, apa bahasanya? Mendekat kepada Allah. Nih kalau ditanya kira-kira kita itu sholat lebih khusyuk awal bulan apa akhir bulan? Sholat kita lebih khusyuk awal bulan apa akhir bulan? Awal bulan Ustadz. Kenapa? Udah habis. Doa lebih khusyuk lagi sehat apa lagi sakit? Ya. Ingat Allah tuh lebih ingat kalau lagi nggak ada masalah apalagi ada masalah, kan begitu. Ya. Jadi ada momen-momen yang sebenarnya itu tidak mutlak buruk lah. Ya. Kan kita sepakat rumus awalnya nih, teorinya begini kan, rumus awalnya orang yang dekat dengan Allah lebih baik daripada orang yang jauh dari Allah, kan begitu ya. Orang yang dekat dengan Allah lebih Allah cintai dibanding dengan yang jauh. Coba kita lihat dalam posisi hidup kita itu, kita mendekat kepada Allah itu saat kapan? Ya. Setiap saat Ustaz saya mendekat baik, yang dirasa lebih syahdu, yang dirasa lebih khusyuk, yang dirasa lebih, itu saat kapan? Saya pernah sholat di mall, juga pernah sholat di rumah sakit. Suasananya beda, beda. Ya, suasana beda. Sholat di mall ya sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Tapi kalau di rumah sakit yang dekat UGD, masya Allah tuh semuanya bisa. Wah gitu. Orang tua hamba ya Allah, anak hamba ya Allah. Yang di mall nggak ada yang doa, orang tua hamba ya Allah, nggak ada. Anak hamba ya nggak ada. Yang ada juga imamnya lupa jumlah rakaat karena mikirin diskon takut habis. Jamaahnya juga sama begitu, kayaknya enak warna merah apa warna hijau ya. Ya. Tuh kalau mau dilihat lagi ada potret tentang kekhusyuan, mana lebih khusyuk tuh? Kalau khusyuk tuh warna hijau gitu ya kira-kira ya. Mana khusyuk di potretnya? Lebih khusyuk di mall apa lebih khusyuk di rumah sakit musola sebelah UGD? Ya. Kan ini ada momen gitu ketika teori awal mengatakan kalau orang yang lebih dekat kepada Allah itu yang lebih baik, lebih tawakal kepada Allah itu yang lebih luar biasa. Ya. Maka ada momen gitu, Allah itu mengundang kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Ya. Sehingga bukan hanya sekedar dilepas gitu aja. Nah, kalau kita bicara yang judul kita ini ya, ketika dunia tidak bersahabat tuh mungkin Fir'aun tuh yang nggak bersahabat cuman satu aja. Saat dia ditelan sama Laut Merah itu aja nggak bersahabat, tapi udah di akhir. Yang lain-lain tuh kayaknya semua bersahabat. Ya. Begitu jadi raja nggak diturun-turunin, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo. Wow, semua kekayaan bisa diambil. Pokoknya. Ada riwayat bilang batuk aja nggak pernah tuh. Fir'aun tuh batuk aja nggak pernah. Lah kita batuk nggak pernah juga, nggak pernah alpa. Ya. Nggak ada sebab musabab tiba-tiba asam lambung naik aja. Ya. Entah karena apa, wallahu a'lam. Ya. Tiba-tiba masuk angin. Ya itulah dia. Dulu mah nggak pernah Fir'aun begitu. Tapi karena memang
tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada kala momen memanggil hambanya itu. Jadi kalau kita dapat seperti itu, jangan kita langsung bilang dunia tidak bersahabat. Oh, justru ini saat yang orang mengatakan dunia tidak bersahabat, ini panggilan khusus dari Allah gitu. Jadi bukan panggilan khusus, itu kan ada orang bilang begini, panggilan itu ada 3. 1 panggilan azan, panggilan dari Allah maksudnya kepada hambanya itu katanya ada 3. 1 panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang apa enggak tuh dia? Yang kedua panggilan waktu dia umrah atau haji. Makanya orang yang umrah haji talbiyahnya bilang labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, berarti dia dipanggil. Panggilan yang ketiga ketika disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, itu kan panggilan. Enggak, bukan cuma 3, ada tambahan lagi panggilan dari Allah. Nih judul kita ini. Kalau kita rasa dunia tidak lagi bersahabat, nah ya nggak apa-apa kalau dunia mah. Yang penting kita tetap dekat kepada Allah. Ada kalanya memang kita tidak diminta untuk sahabat dengan dunia. Sebab dunia ini kan mata'ul ghurur, kan begitu ya bahasa dalam Ali Imran begitu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali menipu gitu kan. Nah, Allah tidak mau gitu loh kita dekat dengan sesuatu ini yang mudah menipu. Contoh, kita punya anak, Bapak Ibu punya anak, dekat sama penjahat gitu kira-kira. Kira-kira nih kita tarik anak kita atau kita biarkan, dah kamu main aja sama dia dah. Mustahil. Ya, nggak mungkin. Dekat sama penipu ya pasti kita ngomong lah sama orang itu. Nggak usah anak dah. Kalau anak mah nggak usah dibuktikan lagi. Ya, karena kasih orang tua itu, apalagi ibu ya Bu ya. Ibu ini kalau punya bayi itu Pak, lagi sakit itu, tahan gak tidur, dia gendong anaknya, ya Allah, sambil doa lagi, ya Allah kalau bisa dipindah penyakit ini, pindah ya Allah, pindah ke bapaknya. Bapaknya yang tidur aja. Itu nggak usah ditanya lah kalau cintanya orang tua. Ini temen aja yang udah deket gitu ya, tiba-tiba ngobrol ke kita, saya lagi deket dengan dia, dan kita tahu dia penipu, oh otomatis lah kita akan ngasih tahu. Jangan, dia itu dukun, nah, kan begitu. Kamu cuma ditipu, nah, itu kita ngomong begitu. Ya. Lalu kalau ada ini yang menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla, ngingetin kita terhadap yang, kalau tidak manusia pintar-pintar tuh menipu, kan kita harusnya bersyukur gitu. Dan itu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kalau judul kita ini ketika dunia tidak bersahabat, ya nggak apa-apa, karena memang kita tidak diminta untuk bersahabat dengan dunia, kita diminta untuk dekat dengan Allah. Mungkin itu bentuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ingatkan kita, ya stop dulu, nanti kamu bisa kebablasan, tahan dulu, ya ini kuotamu menyebut asmaku sudah sangat sedikit dibanding kuotamu menyebut duniamu. Ya, dan itu kan kebahagiaan tersendiri. Ya, kebahagiaan tersendiri. Makanya para nabi itu selalu begitu, hidupnya itu ya, diminta, kalau bahasanya bukan sekedar selalu dapat kesulitan, jangan. Ganti bahasanya, diminta untuk selalu dekat kepada Allah. Ya, diminta untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah kurang, udah jam 1.45 ya, waktu Indonesia Tengah ini. Saya belum berubah. 1.45. Ya, jadi kita harus rubah gitu ya, bukan hanya sekedar dunia yang tidak bersahabat, tapi Allah sedang memanggil, Allah sedang ingin kita lebih dekat dengannya, Allah sedang meminta kita agar lebih banyak menyebut asmanya dibanding dengan dunia, ya, sehingga dunia ini tidak mengotori, ya, dunia ini tidak senantiasa bikin kita itu merasa itu masalah, karena kadang-kadang kita ini tadi dirubah gitu loh, fitrah kita itu dengan dunia itu dirubah, ya. Kalau ada masalah yang urusannya itu menghilangkan dunia, kita bilang itu masalah. Tapi kalau ada masalah yang membuat kita hilang akhirat, terkadang itu bukan masalah. Contoh, lagi sholat Jumat, ketiduran.
terus kita nggak tahu kotak infak itu lewat gitu aja. Kira-kira kita bilang itu masalah apa enggak? Nggak sempat lihat kotak infak sehingga kita nggak sempat masukin, itu kita sebut masalah apa enggak? Enggak. Tapi kalau ada begitu kita pulang dari sholat Jumat, datang agak belakangan memang kita pulang, teman kita bilang, terlambat lu bro, bos baru aja bagi-bagi 5 juta per orang. Kira-kira kita bilang itu masalah bukan? Itu masalah. Kalau untuk dunia kita bilang masalah, tapi kalau untuk akhirat lewat udah. Atau kadang-kadang ada yang begitu mendekat kotak infak itu ngantuk bawaannya, ada juga yang begitu. Begitu udah lewat, seger lagi. Itu kan masalah, Pak. Kalau nggak dibangunkan sholat tahajud, nggak ada orang bilang masalah. Kebablasan nih, bangun qomat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini dia nggak nyebut itu masalah, biasa aja. Ya awalnya astagfirullahaladzim, cuman begitu aja tadi udah. Ya, tapi kalau itu yang kehilangan dunia, lain cerita itu. Yang kehilangan dunia lain cerita, langsung bilang, ini masalah, ini masalah. Ini konsep ini yang perlu untuk kita. Ya, jadi kadang-kadang penegasan dari Allah gitu ya, tentang masalah itu ya dijelaskan ketika kita itu pernah merasa begitu. Jadi ada kita itu merasa namanya masalah kalau kehilangan dunia, gelisah. Coba kita lihat deh. Gelisah kita, stres kita, was-was kita, takut kita, itu kebanyakan untuk dunia apa akhirat? Dulu ada seorang sahabat, bukan seorang lah, banyak sahabat, nggak usah disebut karena saking banyaknya. Itu kalau lewat kuburan nangis, Pak. Kalau lewat kuburan nangis, Bu. Ya. Begitu ditanya kenapa nangis sampai nggak bisa berhenti, begitu ditanya kenapa nangis, saya ingat gimana nanti kalau saya sudah ada di tempat itu, apa yang bisa menyelamatkan saya. Ya Allah, nangis. Orang sekarang lewat kuburan jam 1 malam nangis juga, nangis juga. Tapi sebab nangisnya itu yang beda. Ya, ini ya. Kita kadang-kadang ya mungkin teman-teman udah pernah dengar juga kan hadis Nabi yang menyampaikan, man asbaha, barang siapa dia itu yang berpagi hari. Apa tuh? Redaksi Arabnya saya lupa ya. Pokoknya dia berpagi hari. Wa kanatid dunya hammuhu, dan dunia itu yang jadi pikirannya. Bangun nih pagi-pagi, dunia udah pikirannya. Maka kata Nabi SAW, akan dijadikan kefakiran ada di hatinya, perkaranya dicerai-beraikan, dan akan dibuat menjadi orang yang susah. Tapi kalau dia berpagi hari lalu akhirat yang menjadi pikirannya, Allah akan urus urusannya, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan Allah akan damaikan segala apa yang ada pada dirinya kan. Cuman kadang-kadang kan kita begitu ya. Kalau kita cek nih pagi-pagi, yang pertama kali kita pegang apa kira-kira? Apa yang pertama kali kita pegang begitu bangun? Al-Quran. Wah, ada yang pegang Al-Quran, ada juga. Mushaf, Ustaz. Mushaf. Betul, mushaf. Memang mushafnya ada di handphone, jadi kan nggak salah dia mau bilang. Mushaf ada di handphone. Ada yang lain. Nah, ini penting buat kita gitu ya. Jadi kita lihat nih gelisah kita itu dari apa ya. Terus was-was kita itu dari apa? Sebab kadang-kadang ada yang membuat kita tambah hancur itu sebab gelisah, was-was kita itu hanya perkaranya dunia. Orang dulu dengan segala keterbatasannya kok bisa hidup nyaman banget sih? Sebab mereka itu yang bikin was-was itu akhiratnya, yang bikin takut akhirat. Ya, sekedar ada, nggak usah cerita-cerita orang soleh terdahulu, nggak, nenek kakek kita. Ada orang yang sekedar kalau mau makan ayam itu, mau makan ayam, nggak berani beli dari pasar. Takut nanti disembelihnya itu pakai Bismillah apa enggak, katanya begitu. Akhirnya ya harus masang Muslim. Maka wajar, walau rumahnya itu ala kadarnya, bahagia hidupnya. Itu. Beda dengan orang sekarang, udah namanya halal haram udah samar.
Bahkan kadang-kadang dapat haram, alhamdulillah. Ada yang begitu. Beli gorengan 10, begitu dihitung 12 gitu kan. Dia langsung bilang, alhamdulillah, bonus. Padahal siapa yang bilang, jadi kok bisa tahu itu bonus gitu. Aduh. Terus kalau dia bisa gitu ya, cari apa segala macam, dikira, oh ini keahlian, ini keahliannya. Harusnya bayar sekian, cuman bayar sekian. Ah ini masalah gitu kan. Ya, kegelisahannya tidak hadir dari. Ya. Tuh, ya, ini masih banyak banget sebenarnya. Saya bikin 17 poin, ini baru sampai poin keempat. Poin keempat sekarang, bagaimana sikap orang beriman ketika merasa dunia tidak bersahabat. Ya. Kalau kita rasa dunia ini sedang tidak bersahabat, yang diminta adalah isbiru wasabiru. Kita diminta untuk sabar, tapi sabarnya bukan hanya isbiru, ada dua tuh, isbiru wasabiru. Artinya sabar yang aktif, bukan sabar yang diam berpaku tangan, bukan. Sabar itu bukan artinya udah diem aja udah sabar, bukan begitu. Itu baru isbiru. Sabar ya, diem. Tapi kalau udah sabiru, itu artinya kita aktif, sabar tapi yang aktif gitu. Ya, tetap berjuang, nggak ada ngeluh-ngeluh ya. Tetap memegang nilai. Walau dalam kondisi terjepit susah, bukan berarti yang haram jadi diperbolehkan. Oh ini udah susah begini, yang halal aja susah. Gitu tuh. Ada orang bilang, yang haram aja susah ya salah ya. Yang haram aja susah apalagi yang halal. Ini kan racun banget. Kok bilang yang haram aja susah? Bagaimana yang halal? Nah itu berarti dia nggak sabar. Sabar. Ya, depan ada pinjol. Sabar. Kudu sabar. Temen ngasih tahu. Rezeki lagi susah ya? Susah. Duit tinggal berapa? Duit tinggal 30.000. Mau nggak jadi 3 juta? Maulah. Gampang caranya. Nih linknya saya kasih, judi online. Nah ini masalah. Ya kalau di sini mah nggak ada lah ya. Nah, ini maksudnya orang-orang di luar begitu loh. Itu kan orang-orang yang nggak. Coba ini itu sabar. Tapi bukan cuma sabar aktif untuk terus berjuang, memegang nilai, percaya pada Allah. Udah percaya aja nih, banyak orang tuh yang nggak percaya sama Allah gitu loh. Jadi ketika dunia itu serasa berat buat dia, tidak bersahabat, mudah banget dia melakukan hal-hal yang haram. Ya, ada kisah ketika sahabat Ali radhiyallahu an, ada seorang datang ke rumah beliau. Beliau baru pulang masuk ke rumah, diketuk. Assalamualaikum. Sahabat Ali keluar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, saya sedang punya kebutuhan A, B, C, D, E. Adakah sesuatu yang kau berikan bagiku untuk sedekah? Gak lumayan tuh kan. Tunggu sebentar. Masuk sahabat Ali ke dalam. Maka gak lama karena kebutuhannya banyak kan, sahabat Ali harus melihat dulu. Bukan orang yang mudah untuk bisa punya uang banyak. Begitu keluar, orang ini udah gak ada. Ya Allah. Udah disiapin tuh jumlah uangnya yang lumayan. Gak ada. Ya udah mungkin bukan rezekinya. Ditaruh sama sahabat Ali. Mau ngambil kudanya, tiba-tiba pelananya hilang. Waduh. Pelananya hilang nih. Buka CCTV, orang tadi yang nyolong. Emang ada CCTV Ustaz? Jangan dikira CCTV cuma ada sekarang ya. Entah dengan modelnya. Pokoknya orang itu ya. Nggak apa-apa lah. Sahabat Ali panggil pembantunya. Nggak mungkin pergi tanpa pelana, nggak mungkin lah kalau naik kuda. Beli deh, beli. Jangan sampai nanti beli. Bikin yang begini ya. Nih duitnya cukup, insya Allah segitu harganya. Ya siap, jalan. Balik, yang bikin kaget sahabat Ali, karena yang dibawa pulang persis yang dimiliki oleh sahabat Ali. Waduh, ini punya saya gitu. Kamu beli di mana? Di pinggir pasar. Kok kamu beli di pinggir pasar, bukan tempat orang jual pelana? Waktu saya mau masuk ke pasar ada orang nawarin. Nih saya jual sekian. Berapa harganya? Sekian. Persis harganya ada. Ya udah saya kasih duitnya, saya pulangi. Saya kasih, saya bawa ini. Orangnya bagaimana? Disebutin cocok. Ya ini orang yang tadi ya, mau minta sedekah. Sahabat Ali bilang, andai dia sabar sebentar aja, dapat dia dengan jumlah yang sama, tapi yang tadi halal. Sedangkan yang ini sama dapatnya, haram. Ya, itu. Apalagi kalau ada orang amanlah haram-haram gak apa-apa, 2,5% zakatin jadi suci lagi. Ini ilmu dari mana? Kalau dapat yang penting 2,5% zakat. Ya.
2,5% zakat, udah begitu 2,5% lagi zakatnya, dikit sekali. Nah itu kisah gitu ya. Nah ini saya lanjutkan nanti ya, kan waktunya udah nggak mencukupi jam 1. Tapi sebelum saya akhiri, insya Allah kami dari Madarif Institute tanggal 10 Januari 2026 jam 9 pagi di Double Tree Hotel di B Exchange di Bintaro akan ada kajian, tapi kajiannya nggak seperti ini ya, kajian yang lebih interaktif dan aplikatif ya. Mirip-mirip judulnya, Dikala Langit Menyembuhkan Luka. Kalau ini kan dikala dunia tidak bersahabat ya. Kalau itu dikala langit menyembuhkan luka. Ini saya lihat banyak yang masih punya luka dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah terluka semua. Ini penting. Dan kita basicnya mengambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya orang kalau Isra dan Mi'raj itu kan selalu terpaku pada satu, hikmah sholat, nah gitu ya. Nah ini akan mengambil sesuatu yang out of the box. Karena Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad setelah Al-Quran. Waktunya hanya 6 jam, tapi merubah Nabi Muhammad SAW yang tadi sebelum berangkat itu dalam kondisi sakit, bukan cuma jiwa, bukan cuma hati, fisik masih lebam, dilempari oleh orang-orang Taif, ditinggal oleh semua orang yang selama ini membantu ya, ditinggal wafat, pamannya baru saja wafat, istrinya wafat. Pokoknya kalau ada titik nadir, titik paling bawah dalam dakwah adalah momen itu. Sampai di malam hari itu Nabi hanya bisa bersandar di salah satu sudut Hijr Ismail, menatap langit dengan pandangan hampa, seolah tidak ada lagi harapan. Tiba-tiba ada cahaya datang dari langit. Dan setelah itu dibawa pergi Isra dan Mi'raj, pulang sampai di Mekah lagi sekitar kurang lebih kalau dipakai jam kita saat ini jam 3 malam sudah berubah semuanya. Yang tadi was-was, takut, cemas, kayak nggak ada harapan, begitu pulang berubah semuanya. Harapan seolah full, semangat luar biasa membara. Dan kemudahan setelah itu Allah berikan. Sebab apa? Dikasih obat selama 6 jam itu. Nah besok 4 jam dikasih obatnya, korting 2 jam. Kalau Nabi 6 jam, kita korting 2 jam. Padahal Nabi naik buruk itu 6 jam, kita 4 jam. Tapi insya Allah wajah masuk, wajah keluar beda ya, sebab nanti akan dibedah tuntas bagaimana obat yang Allah berikan selama perjalanan Isra dan Mi'raj. Kursi terbatas, maka silahkan langsung daftar ke Pak Agus, Mas Agus. Nah, kita wakilkan dah itu ya. Tulis nama, nomor telepon, nama, nomor telepon. Kalau ada yang punya kemampuan teknologi yang mumpuni, di depan ada flyernya, tinggal di scan barcode aja. Ya, scan barcode nanti bisa langsung dapat seat di sana. Tapi kalau yang saya males nih scan barcode, nanti insya Allah bisa. Nah, nanti mungkin dari Mas Agus bisa komunikasi dengan Ustadz Rifki nanti untuk ini kalau ada yang ingin mendaftar. Nah kebetulan Mas Agus ini juga di 2025 kita sebut nama acaranya Bincang Madarif. Bincang Madarif 2025 hadir ikut serta gitu ya. Nah sekarang yang 2026, tapi yang 2025 bukan tentang Isra Mi'raj ya, kita tentang Ramadan kalau itu. Nah sekarang kita tentang Isra Mi'raj. Saya kira itu Mas Agus, mungkin kalau ada yang